semakin banyak terjadi dalam kehidupannya dalam tanda kutip kebetulan. Semakin banyak dalam kehidupannya dalam tanda kutip sinkronitas. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Hari ini butuh hari panas. Tidak minta, tidak apa. Hari panas. Jadi itu yang dimaksud, makanya kebetulannya tanda kutip. Hari ini perlu hujan karena habis menanam pohon. Nggak minta, nggak apa, hujan. Itu maksudnya. Jadi sinkronitas tuh begitu, ya. Jadi seakan-akan tuh kebetulan, dan kebetulannya nanti tambah banyak itu. Nah itulah ya, kegratisan semesta itu mulai mengalir. Bahkan banyak sekali kita mendapatkan sesuatu dalam hidup tanpa upaya yang keras. Nah itu jalan hidup yang luar biasa, itu sangat menakjubkan. Jadi akan semakin banyak itu yang namanya kebetulan-kebetulan itu. Hati-hati ya, dalam hidup tidak ada yang kebetulan. Tentu saja tanda kutip yang disebut dengan kebetulan ini datang karena karma baik kita. Datang karena kesadaran kita sudah meningkat. Gitu ya. Jadi anak sekolah perlu biaya. Ada biayanya. Gitu ya. Mau piknik ya, ada acara wisata. Ingin sekali. Padahal pada saat daftar belum punya uangnya. Hari H-nya di deadline dari panitia ada duitnya. Gitu. Nah, ini kebetulan-kebetulannya akan banyak. Tapi kebetulan yang bukan kebetulan. Sekali lagi, kebetulan yang bukan kebetulan. Gitu. Ya. Saya juga hari ini mengalami kebetulan. Jadi tadi pagi waktu sarapan, ya, yang kerja di rumah bilang, karena istri saya nggak ada, sedang nengok anak saya di Bogor. Jadi kalau istri saya nggak ada kan pasti urusan dapur pasti lapornya sama saya. Jadi sekarang saya jadi ibu rumah tangga sekaligus bapak rumah tangga. Jadi air habis lapornya ke saya. Ya. Telur ayam kampung habis lapornya ke saya. Jadi baru saja tadi pagi ya, telur ayam kampung katanya buat sarapan saya habis. Karena saya itu kalau pagi sarapannya buah dan telur rebus ya, setengah matang. Barusan saya lihat Bunda Cucu sama Ayah Asep ngasih ayam kampung, banyak lagi. Itu kebetulan itu. Iya. Kebetulan yang bukan kebetulan, karena saya tidak pernah mengeluh. Jadi waktu orang kerja bilang begitu tuh nggak ada di sini. Aduh kumaha tuh, nggak ada aduh. Jadi saya datar aja. Nah sifat datar yang seperti itu ternyata itu mengizinkan tangan semesta untuk bekerja, dan itu luar biasa. Dan kebetulan itu bagi saya itu tiap hari. Ya Sabtu Minggu kemarin ya, hari Sabtu ada pemberkatan di rumah. Hari Minggu ada yang pelatihan sholat khusyuk. Udah gitu yang datang ke rumah juga biasa, kalau ada pelatihan sholat khusyuk yang datang bukan yang pelatihan kan, yang lain juga pada datang. Ya kebetulan saja ya. Buah ada yang bawa, kue ada yang bawa. Bahkan sekarang tuh di rumah ya bingung ya, sudah dibagikan ke tetangga ya, itu banyak terus. Nah itu kebetulan yang bukan kebetulan. Maaf ya, itu tanda bahwa kita udah pulang. Justru keberlimpahan itu luar biasa. Yang disebut dengan wayar zukhu min haitsu la yahtasib itu saya alami. Karena syaratnya cuma satu kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan takwa, dengan yakin seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan tentang hari esok. Karena kita hadir di sini hari ini sekarang, yaj'al lahu makhraja. Semua masalahmu akan diberi jalan keluar tanpa kita mencari jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari arah yang kita tidak pernah menyangkanya. Gimana bisa begitu?
Ternyata permainannya sederhana. Kalau kita melakukan kebaikan, jangan berharap orang yang dibaiki sama kita membalas kebaikan kita. Karena begitu kita berharap, berarti kita sedang mengarahkan harapan kita kepada yang kita harapkan. Justru bebaskan saja pikiran tentang itu, baru kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Kan gak disangka, kalau hari ini saya dapat beras, tidak disangka hari ini saya dapat telur, tidak disangka tidak ada pikiran tentang itu kok. Karena tidak disangka datang. Nah kalau disangka akan datang yang kita sangka. Jadi sangkaan kita pada saat kita melakukan kebaikan itu yang membatasi rezeki kita. Ulangi ya supaya ngerti ya. Sangkaan kita saat kita melakukan kebaikan itu yang membatasi rezeki kita. Contoh, saya berbuat baik sama si A, ngasih oleh-oleh. Semoga kalau dia juga punya rezeki ngasih oleh-oleh sama saya, ya dapat oleh-oleh sebatas yang disangka. Jadi pikiran kita, sangkaan kita telah membatasi yang akan datang kepada kita. Nah, inginkah sekarang kita mendapatkan keberlimpahan tanpa batas? Ilmunya sederhana. Setiap berbuat kebaikan, jangan menyangka bahwa kita akan mendapatkan kebaikan yang sama dari orang yang dibaiki oleh kita. Nah itu yang disebut dengan nol, itu yang disebut dengan kosong. Kebaikannya satu, karena pembaginya nol, dapatnya tak terhingga. Kebaikannya dua, karena sudah nol, dua dibagi nol tak berhingga juga. Berapapun angka dibagi nol selalu tak berhingga. Kebaikannya tiga, nol. 3 dibagi 0 tak berhingga. Kebaikannya 4, pembaginya 0 tak berhingga. Jadi setiap kebaikan kalau pembaginya 0 maka hasilnya tak berhingga. Coba sekarang 1 dibagi 1 sabaraha. 1. Berbuat kebaikannya 1, pengen 1, ya 1 dibagi 1 dapatnya ya 1. Kebaikannya 1, keinginannya 2. Coba 1 dibagi 2 berapa? Setengah. Lebih kecil lagi. Kebaikannya 1, keinginannya 100. 1 bagi 100 berapa? 1/100, 0,01. Tuh. Jadi makin banyak keinginan, ternyata hasilnya makin saeutik. Ini rumus matematika yang gak pernah disadari. Ternyata kalau ingin tak berhingga, pembaginya harus 0. Ya kalau gak 0 juga gak apa-apa deh, pembaginya 0,1. Karena 1 dibagi 0,1 masih ada muatan, tapi sedikit muatannya. Berarti 0,1 deh. 1 dibagi 0,1, 10. Kan dulu pernah belajar ya, 1 dibagi 0,1, 0,1 itu 1/10. Kalau angka dibagi harus dibalik pembaginya. Jadi 1 dibagi 1/10 berarti 1 kali 10/1, 10. Nah 1 dibagi 0,01, 100. Masih berbilang dong kalau 100, tapi kalau 1 dibagi 0 tak terhingga. Nah anehnya kita itu ingin dapatnya tak terhingga, tetapi pembaginya 1, 2, 3, 1000. 1 dibagi 1000 0,0001. Luar biasa kecilnya. Nah, makanya kalau di matematika itu ada 2 tak berhingga itu. 1 tak terhingga besarnya, 1 lagi tak terhingga kecilnya. Nah tak terhingga kecilnya dalam bahasa Inggris disebutnya infinitesimal. Infinite itu tak terbatas. Tapi tak terbatas kecilnya, aduh letik pisan. Makanya akibatnya apa? Mohon maaf ya, tasnya sih asli tapi isinya kosong. Daripada tas asli isinya kosong, lebih bagus tasnya asli isinya banyak.
Ini pagi-pagi udah saya kasih ilmu luar biasa ini. Udah dikasih cara mendapatkan rezeki yang luar biasa. Makanya dari 7 jalan yang menakjubkan, salah satu jalannya adalah mendapatkan sesuatu bahkan tanpa usaha yang keras. Gimana caranya? Caranya begitu. Berbuat apapun, bebaskan dirimu dari keinginan mendapat. Ayo tanya, mohon maaf ya, sama yang berkelimpahan rezekinya. Saya yakin ilmunya begitu, cuman tidak disadari aja. Saya yakin ilmunya begitu kok. Kalau ngasih gak pernah dipikirin. Makanya dapatnya jadi wayar zukhu min haitsu la yahtasib. Makanya kan itu disebutnya juga doa 1000 dinar. Gak tahu siapa yang ngasih judul itu doa 1000 dinar, padahal itu kan sebetulnya ayat Quran. Nah 1000 dinar, ya, dinar ini kan mata uang yang paling mahal, betul nggak? Iya, dinar itu di Yordan mata uang yang paling mahal, ya. Jadi 1000 dinar sanajan 1000 ge seueur. Kan aslinya doa itu begini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kan gitu. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Pasti hafal ya. Pasti hafal. Karena itu kalau doa-doa gitu pasti banyak yang hafal. Apalagi doa 1000 dinar. Wah, ini rezeki. Nah, salah kaprahnya itu ayat dibaca 100 kali. Tiap pagi ada yang baca 1000 kali. Ya makin miskin. Karena waktunya habis baca itu ayat. Memangnya uang bisa datang gitu baca itu ayat? Ayat itu bukan dibaca, dipraktekkan dalam hidup. Gimana caranya supaya kita mendapatkan tak terbatas? Pakai matematika. Memberi tanpa keinginan berarti pembaginya 0. Gitu ilmunya. Nah, kita kadang-kadang ya, karena yang nyuruh katanya orang soleh, yang nyuruh katanya orang suci, apalagi mengatasnamakan Tuhan dan agama. Ibu kalau pengen kaya, baca ini doa 1000 dinar. Pagi 1000 kali, duhur 1000 kali, asar 1000 kali, maghrib 1000 kali, insya Allah miskin. Beak waktu kira usaha. Da artos mah ibu tegaduheun sampean. Moal bisa lempang kanu tas. Harus dijemput. Nah, ngejemputnya gimana? Nah, ada yang menjemput dengan cara yang susah, ada yang menjemput dengan cara yang mudah. Jadi saya kasih tahu ciri orang yang sudah pulang. Hari ini pun hidupnya penuh dengan keberlimpahan. Ini belum dibahas nih topik ini. Ini ciri-cirinya dulu ya, supaya menarik. Ciri yang ke-12. Orang yang sudah pulang itu tidurnya nyenyak. Tidur di mimpi dikejar anjing gelo, ketemu kuntilanak. Ini pengumuman ya. Orang yang tidurnya masih seperti itu masih jauh untuk pulang. Jadi itu masih di alam ngawang-nguwung itu. Jadi tidur itu indikator sebetulnya seberapa suci jiwa kita. Karena ketika tidur itu nur insani kita keluar, Nurullah dan Nur Muhammad tinggal di dalam. Nah, nur insani ini keluarnya kemana? Terserah, tergantung kualitas dari nur insani itu sendiri. Kalau nur insaninya kotor, saat keluar masuk ke alam kotor. Nur insaninya bersih, ya ketemu dengan orang-orang suci, mimpinya ketemu dengan para nabi, para rasul, para wali, dapat ilmu bahkan ketika sedang mimpi. Itu bedanya. Makanya maaf ya, orang yang sudah pulang itu tidurnya saja nyenyak. Dan orang yang tidurnya nyenyak, waktu tidurnya gak panjang. Jadi kalau ngaji saja dengan saya ngantuk dan ketiduran, itu berarti masih jauh untuk pulang. Iya. Jadi ngaji dengan saya sedang cerita begini, itu sampai
Ngantuk apalagi sampai terdengar suara-suara aneh gitu ya, seperti pesawat tempur. Nah itu udah jelas itu masih jauh untuk pulang, untuk jauh. Tetapi lumayan kan udah datang ke tempat pengajian. 13. Nah yang 13. Tidak lagi tertarik untuk khawatir secara berlebihan, dan dia selalu bertindak dalam kehidupannya dengan cinta dan welas asih. Loh, kenapa saya bicara begitu? Gini saya kasih tahu. Karena ada orang tuh yang tidak punya cinta dan welas asih, mau ngasih ongkos saja sama orang lain masih mikir, khawatir kalau saya ngasih saya kekurangan. Tanu seri pang tarikna. Itu namanya ya. Itu namanya masih jauh tacan balik. Orang yang sudah pulang pada jati dirinya, dia itu kalau memberi dengan cinta dan welas asih. Kalau dia memberi dengan cinta dan welas asih, pastikan ya, saya mau bicara sama kalian semuanya. Kalau memberi dengan cinta dan welas asih, tidak ada sedikit pun rasa khawatir pada diri, takut kalau kita memberi kita kekurangan. Ya sebetulnya orang-orang yang susah khawatir kalau memberi itu sebetulnya karena memberinya itu tidak punya cinta, tidak punya welas asih, gitu. Gitu. Bahkan mau memberi aja banyak gak jadinya. Karena apa? Yang menggoda itu yang tadi tuh rasa khawatir. Sekarang saya kasih tahu, itu rasa khawatir alamatnya di mana? Itu adanya di ego. Apa ego itu? Ego itu adalah pikiran palsu. Itulah diri palsumu. Jadi rasa khawatir itu sebetulnya selalu tentang hari esok. Kalau saya ngasih banyak-banyak, besok saya gimana? Ya Allah. Kalau hari ini lu ngasih banyak, ya besok lebih banyak lagi. Kenapa sih tidak pernah tahu ya pada hukum alam? Kenapa tidak pernah tahu bagaimana alam bekerja? Alam itu bekerja, semakin banyak kau memberi, semakin banyak kau mendapat. Itu sudah diajarkan berulang kali oleh alam. Lihat sungai. Tidak pernah sungai memakan air, meminum air. Bahkan seluruh air digunakan semua untuk kehidupan makhluk. Betul? Lihatlah matahari. Tidak ada sinar yang pulang ke matahari. Semua keluar dari matahari. Semua keluar. Gak ada yang ke dalam. Dan semua sinarnya diberikan untuk semua makhluk. Lihat pohon. Pohon mangga, pohon pisang. Semua hasil buahnya pun dipersembahkan buat alam. Gak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Manusia aja. Hanya manusia yang menghasilkan banyak hanya untuk dirinya sendiri. Hanya manusia. Tetapi anehnya manusia menganggap dirinya lebih mulia dari pohon. Gak sadar tuh manusia. Bahkan memimpikan tempat istimewa setelah kematian. Tuh era gitu. Pohon pisang aja saya tanya, nanti kamu kalau mati mau masuk surga apa neraka? Apa kata pohon pisang? Emang gue pikirin katanya. Jawabnya begitu. Dia persembahkan seluruh pisangnya buat kehidupan, buat semesta. Dia tidak memimpikan tempat istimewa setelah kematian. Hanya manusia yang suka memimpikan tempat istimewa setelah kematian. Padahal dia tidak pernah berbuat apa-apa dalam kehidupannya. Lucu gak manusia itu? Lucu gak? Lucu memang. Jadi orang yang berkelebihan dalam khawatirnya itu karena tidak punya welas asih, tidak punya cinta. Makanya orang yang tidak punya cinta, tidak punya welas asih, jangan berharap dia memberi. Karena setiap dia memberi, pasti dia khawatir. Khawatir kalau memberi dia berkurang.